Pagi salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Antonia Clarastea. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten ND. Hari ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu kegiatan K-observasi. Di sebelah kiri saya ada teman saya. Saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu untuk memperkenalkan dirinya. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memperkenalkan nama saya. Nama lengkap saya Nadia Lisa Dona. Saya mengajar di kelas 4. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, yaitu apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, tujuan pembelajaran yang sudah saya capai ada 3. Yang pertama, peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dan tumbuhan. Yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, peserta didik mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri serta berkembang biak. Oke, baik Ibu. Materi yang sangat menarik ya. Jadi kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa Bu? Area pengembangan yang hendak saya capai adalah keaktifan siswa dan pengelolaan kelas. Ya, memang benar ya. Keaktifan siswa dan pengelolaan kelas itu sangat penting. Nah, strategi atau metode yang sudah Ibu siapkan itu seperti apa itu? Ya, metode yang saya siapkan metode diskusi dan tatap muka serta alat peraga menggunakan alat peraga kontekstual. Contohnya seperti bunga, akar perahu. Oke. Jadi metode kontekstual itu yang akan ditunjuk secara langsung kepada siswa ya. Oke, baik Ibu. Kira-kira rencana untuk kita melaksanakan supervisinya kapan Bu? Lagi. Oke, baik. Kalau begitu sampai ketemu hari Rabu dan saya berharap Ibu akan mempersiapkan diri dengan baik ya. Iya. Kalau begitu sampai ketemu di hari Rabu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat tidak? Sehat. Apakah sudah berdoa? Belum ya? Mari kita lakukan diri untuk berdoa. Yoga, silakan berdiri. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan berdiri, silakan duduk. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita ibu absen dulu. Dengan baik-baik ya. Levelnya apa? Isabella dari Putri Kiri. Milenius Marimba. Maria Elkiana Ratu. Maria Lupita J. Martinus Tamidabunikus. Maria Cynthia Bella. Octavia Agnes Bunga. Yohanes Galetawe. Rofinus Betedel. Semangat hari ini? Semangat. Terima kasih atas kehadiran kita yang tersebut hari ini. Sekarang Ibu mau tanya dulu, apakah kalian bawa apa yang pernah kemarin? Bawa.
Silakan siapa yang tidak bawa? Kenapa Putri tidak bawa? Baik, tidak. Berarti saja pembawa. Dan kali itu kan kalau bawa ya, itu akal kita untuk kita punya belajar. Baik, hari ini kita belajar tentang sifat dengan materi atau topik bagian tumbuh-tumbuhan. Dengan tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama, peserta didik bisa mengidentifikasi bagian tubuh dari tumbuhan. Yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Sekarang, Ibu pesan untuk kalian. Kira-kira apa Ibu pesan ini? Tumbuhan. Tumbuhan apa ini? Tumbuhan bunga. Apakah kalian tahu bagian-bagian dari bunga ini? Sebutkan kalau kalian tahu. Di antara bagian-bagian dari bunga ini ada fungsinya masing-masing ya. Kita tahu fungsi dari akar, batang, buah, daun, dan bunga. Ya. Ada yang tahu fungsi akar? Terima kasih. Akar berfungsi sebagai menyerap air. Dan juga tanah. Ada yang tahu? Anak-anak. Tanya. Batang berfungsi menyambung tumbuhan agar tetap tegak. Batang berfungsi menopang tumbuhan agar tetap tegak. Terus, buah. Buah berfungsi menyimpan Buah berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Bella, daun berfungsi sebagai apa, Bella? Terima kasih. Terus, apa ini? Bunga. Fungsi sebagai apa? sebagai alat pengembangan
Tunggu dulu, kita harus lihat akar dulu. Akar habis naik ke batang. Batang habis baru ke daun. Setelah daun itu baru ke biji. Ada bunga. Nah, bunga dulu baru ke biji. Ayo ulang lagi. Akar berfungsi untuk menyerap air. Akar berfungsi untuk menyerap air. Terus. Batang menopang. Akar. Batang menopang. Tumbuhan agar tetap tegak. Terus. Bunga berfungsi untuk alat berkembang Berkembang biak bagi tumbuhan. Daun berfungsi untuk menyimpan makanan atau fotosintesis. Fotosintesis. Buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Oke, terima kasih. Perusahaan dulu. Sekarang coba semua maju. Akar berfungsi untuk menyerap air. Batang berfungsi menopang tumbuhan agar tetap tegak. Daun berfungsi sebagai tempat membuat makanan atau fotosintesis. Bunga sebagai alat berkembang biakan. Buah berfungsi menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah membacakan hasil diskusinya. Sekarang Ibu mau jelaskan lagi gambar dan fungsi masing-masing ya. Nah, kita jangan lupa dulu. Ada akar bunga ya. Akar habis, dia ke batang. Batang habis, dia ke daun. Daun habis, dia ke bunga. Bunga habis baru buah dan biji. Kan sudah tahu dia punya fungsinya. Akar itu berfungsi sebagai apa? Penyerap air. Batang itu sebagai apa? Sebagai penopang tumbuhan agar tetap tegak. Terus, daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Terus, buah sebagai menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Terus, bunga berfungsi sebagai berkembang biak. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu akan menyimpulkan materi hari ini apa yang kita pelajari hari ini. Istilah apa yang kita belajar hari ini bersama? Tumbuhan. Nah, tumbuhan terus. Apa
kami mulai siang ini. Sekarang kami mempulang untuk jalan perjalanan agar kami tiba dengan selamat. Namun kami berpuji ingin sepanjang masa. Amin. Yang Bapa, dan Putri, amin. Silakan duduk. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi Bu. Hari ini saya bersama Ibu Rita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang sudah dilaksanakan kemarin ya Bu. Ya Bu. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk merefleksikan kembali proses pembelajaran yang telah kita lakukan kemarin, yaitu di dalam kelas ya Ibu. Jadi ada beberapa hal yang ingin kita bicarakan, mulai dari awal atau pra-observasi, terus observasi di dalam kelas, dan sampai hari ini, yaitu pasca observasi. Nah, baik, lanjut saja Ibu. Bagaimana perasaan Ibu ketika melaksanakan observasi pembelajaran kemarin dengan adanya saya sebagai supervisor? Baik Bu, terima kasih. Perasaan saya merasa sangat senang ketika melaksanakan observasi, apalagi Ibu sebagai supervisor. Observasi tersebut merupakan hal yang sangat baru Bu untuk saya pelajari. Namun bagaimana dalam kelas dengan selanjutnya saya bisa melakukan kebaikan atau refleksi. Oke, baik ya. Terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin, jadi kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran kemarin? Oke, baik Ibu. Saya sudah melakukan observasi dan mengajar sesuai dengan SOP atau modul ajar yang sudah disiapkan. Oke, baik. Memang saya lihat kemarin memang seperti itu ya Ibu. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang direncanakan pada saat observasi kemarin sudah tercapai Bu? Sudah Ibu. Namun belum maksimal, masih dalam proses pembelajaran. Oke, ya. Nah, menurut Ibu ada pengembangan yang direncanakan pada saat observasi kemarin itu apakah sudah tercapai? Iya, sudah Ibu. Jadi area pengembangan yang direncanakan pada observasi sebelumnya sudah tercapai karena siswa sangat antusias dan aktif hingga pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, apakah strategi yang sudah disiapkan saat ini pra-observasi itu sudah dilaksanakan dengan baik? Sudah dilaksanakan dan sudah berhasil dalam pembelajaran di kelas. Oke, baik. Itu memang benar ya. Kemarin itu ada beberapa catatan yang saya catat saat kita melaksanakan observasi pembelajaran di dalam kelas, yaitu saya benar-benar melihat bahwa keaktifan siswa, terus Ibu juga dalam melaksanakan proses pembelajarannya itu sudah sejalan atau sesuai dengan modul ajarnya. Jadi saya juga melihat keaktifan siswa, metode yang Ibu gunakan atau strategi yang Ibu gunakan itu memang sudah sesuai, dan pengelolaan kelasnya itu memang sudah ada di dalam catatan saya ya Ibu. Nah, kira-kira apa yang menjadi hambatan atau kendala pada saat pelaksanaan proses pembelajaran kemarin Bu? Oke, hambatan-hambatan yang saya rasakan kurangnya alat peraga atau media yang belum disiapkan secara baik. Saya belum menguasai kelas dengan baik dan mengkondisikan siswa karena saat membagi diskusi siswa itu masih merasa gagu dan sibuk ketika melakukan diskusi tersebut.
kegiatan pembelajaran ini. Ya, memang benar ya Ibu, kita tuh harus banyak buku referensi supaya bisa menambah kita punya wawasan, memperluas dan memperkaya kita punya ini wawasan kita ya. Nah, kira-kira bagaimana rencana atau tindak lanjut untuk proses pembelajaran ke depannya itu? Saya akan melakukan perbaikan, yaitu strategi pembelajaran, metode, dan menyiapkan alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan saya sendiri. Oke, baik Ibu. Saya berharap ya Ibu, saya berharap semoga apa yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan. Ya, saya berharap kita sama-sama mendoakan ya Ibu. Nah, di akhir percakapan kita hari ini mungkin ada hal yang ingin Ibu sampaikan. Ya Bu, saya merasa terima kasih karena saya sudah dipilih oleh Ibu untuk melakukan observasi di kelas. Namun, saya masih ada kekurangan Bu. Dengan adanya observasi ini, saya bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang saya miliki untuk melanjutkan pembelajaran yang akan datang ini. Terima kasih Ibu. Sekali lagi di akhir kata ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu mulai dari awal para observasi yang sudah membantu saya ya Ibu. Ya Bu. Karena dari awal juga saya sudah menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari tugas kami sebagai calon guru penggerak. Tapi namun ini sebenarnya pembelajaran buat kita ya. Karena bagaimana saya minta itu kita sebagai guru itu kita bisa melihat kita punya proses pembelajaran. Kita melakukan observasi dengan rekan sejawat itu hal yang lebih bagus, yang bagus. Jadi di sini saya juga sangat bersyukur dan berterima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu dan pikirannya